Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah hamparan alam Jawa Tengah yang hijau dan asri, terdapat sebuah desa yang masih terjaga keelokannya, bernama Desa Sumbersari. Desa ini terletak di kaki perbukitan, dengan pemandangan menakjubkan yang memanjakan mata, di mana pegunungan yang menjulang tinggi seakan merangkul setiap sudut desa dengan keindahan alami yang tak tertandingi. Udara yang sejuk, angin malam yang berhembus lembut, dan suara gemericik air sungai yang mengalir tenang, menjadikan desa ini seperti sebuah surga kecil yang terlupakan oleh hiruk-pikuk dunia. Namun, yang membuat Desa Sumbersari lebih istimewa bukan hanya keindahan alamnya, tetapi juga budaya dan kehidupan masyarakatnya. Warga desa ini hidup dengan penuh kedamaian dan kebersamaan. Agama menjadi pegangan utama dalam kehidupan sehari-hari mereka, membentuk sebuah kultur yang penuh dengan nilai-nilai luhur. Setiap sore, meskipun matahari mulai tenggelam di balik bukit, suara adzan dari masjid desa selalu terdengar jelas, mengingatkan setiap warga untuk menyambut malam dengan doa dan ibadah. Masyarakat Sumbersari dikenal dengan keakraban mereka, saling tolong-menolong dalam segala hal. Setiap rumah, meskipun sederhana, selalu dipenuhi dengan keceriaan dan tawa anak-anak yang bermain di halaman, sementara orang dewasa sibuk berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tradisi budaya juga tak kalah kental, dengan setiap bulan membawa suasana yang penuh warna, baik itu dalam bentuk perayaan agama maupun kegiatan sosial yang melibatkan seluruh warga. Namun, di balik kedamaian yang tampak sempurna ini, ada sebuah misteri yang tersembunyi. Sebuah rahasia yang mungkin hanya diketahui oleh sebagian orang. Rahasia yang kini mulai mengguncang ketenangan desa yang selama ini terlindungi oleh keimanan dan kebersamaan warganya. Dan malam itu, misteri itu mulai terungkap saat suara langkah kaki yang ringan terdengar di lorong gelap desa. Desa Sumbersari adalah sebuah desa kecil yang terletak di kaki perbukitan di sebelah selatan Jawa Tengah. Desa ini terkenal karena keindahan alamnya yang asri dan hawa malam yang dingin, terutama setelah pukul 11 malam. Jalan-jalan di desa ini hanya cukup untuk 2 motor berpapasan, sementara rumah-rumah warga berjajar rapi dengan sebagian besar terbuat dari kayu. Di ujung desa, terdapat hutan bambu yang lebat, yang sering menjadi bahan cerita mistis bagi warga setempat. Banyak yang percaya bahwa hutan bambu itu adalah tempat tinggal makhluk halus yang hanya muncul saat malam tiba. Sumber utama kehidupan masyarakat Sumbersari adalah bertani dan beternak. Namun, dengan keadaan jalan yang sempit dan jaraknya yang jauh dari kota, kehidupan di sini terasa tenang dan jauh dari keramaian. Salah satu kebiasaan yang dijaga oleh warga adalah ronda malam. Setiap RT akan bergiliran menjaga keamanan lingkungan pada malam hari. Kegiatan ronda malam ini dikenal dengan sebutan pengamanan malam atau jagongan malam. Walaupun ronda lebih sering digunakan untuk duduk-duduk sambil minum kopi atau jalan-jalan keliling desa, tetapi ada kalanya hal itu menjadi ajang untuk berbincang-bincang tentang kehidupan sehari-hari. Malam itu, giliran Pak Agus, Pak Hadi, dan 2 pemuda, Aji dan Budi, yang bertugas ronda. Mereka berkumpul di pos ronda kecil yang terletak di dekat balai RW sekitar pukul 10 malam. Angin malam berhembus lembab, menandakan hujan sebentar lagi turun. Udara yang dingin membuat mereka semakin merasa terjaga, walaupun perasaan aneh sering muncul setiap kali mereka mengingat cerita-cerita yang beredar di sekitar desa. "Sudah lengkap?" tanya Pak Agus sambil menyalakan rokoknya. "Sudah Pak, tapi si Budi masih bawa termos kopi," sahut Aji sambil meletakkan termos di meja kayu. Pak Hadi, yang usianya paling tua, hanya tersenyum kecil. "Yang penting jangan tidur tengah ronda nanti dikencingi wewe gombel," candanya. Semua tertawa kecil meski ada sensasi aneh tiap mendengar nama makhluk mistis tersebut di tengah malam. Nama wewe gombel sendiri sudah sangat terkenal di kalangan warga. Dikenal sebagai sosok yang sering menampakkan diri di malam hari, mencuri anak-anak yang terlambat pulang. Sekitar pukul 11.30 malam,
Mereka memutuskan untuk patroli keliling desa. Budi membawa senter besar, Aji menenteng kentongan, sedangkan Pak Agus dan Pak Hadi membawa tongkat kayu sebagai jaga-jaga. Mereka berjalan pelan-pelan menyusuri gang kecil yang gelap. Lampu jalan hanya seadanya. Sebagian sudah mati karena korsleting. Udara semakin dingin, dan sesekali Aji memukul kentongan sambil bersenandung pelan. Tidak ada hal aneh hingga mereka melewati gang dekat rumah kosong milik Pak Santoso, yang sudah lama pindah keluar kota. Saat hendak belok ke gang berikutnya, terdengar suara langkah kaki kecil tergesa-gesa dari arah belakang mereka. Langkah itu terlalu ringan untuk ukuran orang dewasa. Aji spontan berhenti. "Kalian dengar enggak?" tanya Aji. Suaranya bergetar. Pak Agus mengangguk. "Iya, seperti langkah anak kecil lari," sahut Pak Hadi. Budi menyorotkan senter ke arah suara, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Mungkin suara kucing lompat," ucap Pak Hadi menenangkan, meskipun nadanya terdengar ragu. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, namun suara langkah itu tetap terngiang di telinga mereka. Saat mereka hampir sampai di ujung gang, tiba-tiba muncul seorang pemuda. Seorang laki-laki muda berpakaian lusuh, mengenakan jaket tua dan celana panjang belel. Wajahnya tirus, matanya agak sayu, namun senyumnya ramah. "Permisi," katanya pelan. Keempat orang itu saling pandang. "Iya Mas, ada apa?" tanya Pak Agus. Pemuda itu mendekat perlahan. "Maaf, saya orang baru di sini. Saya baru datang sore tadi. Rumah nenek saya di ujung desa dekat pohon beringin. Tapi saya tersesat waktu mau ke rumahnya. Bisa bantu saya antar?" Aji mengerutkan dahi. "Dekat pohon beringin? Maksudnya rumah Mbok Yuli?" Pemuda itu mengangguk pelan. "Iya, saya cucunya." Semua langsung terdiam sejenak. Mbok Yuli adalah seorang janda tua yang tinggal sendiri di rumah dekat hutan bambu, yang memang dekat dengan pohon beringin besar yang dikeramatkan warga. Namun setahu mereka, Mbok Yuli meninggal 2 minggu lalu. Mereka pun merasa ragu, namun tidak ada yang mengungkapkan kebimbangan mereka. Pak Hadi melangkah mendekat. "Sampean bilang, nenekmu Mbok Yuli? Dia sudah meninggal, Nak." Pemuda itu tampak kaget. "Loh, nenek saya tadi pagi masih telepon saya. Katanya saya boleh datang malam ini." Aji mulai merasa tidak enak. "Nama sampean siapa?" tanya Aji curiga. "Yanto," jawabnya datar. Pak Agus menenangkan. "Begini aja, Mas Yanto, kita antar ke sana bareng-bareng. Kalau memang rumah nenekmu, nanti kita tahu." Yanto hanya mengangguk, senyumnya menipis, tetapi matanya aneh, tidak berkedip terlalu lama. Mereka pun memutuskan untuk mengantar Yanto ke rumah neneknya, meski perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti mereka. Perjalanan menuju rumah itu hanya sekitar 10 menit jalan kaki. Selama perjalanan, tidak ada yang banyak bicara. Suara jangkrik malam lebih dominan. Yang paling aneh, Yanto terus menunduk sepanjang jalan, seperti enggan menatap siapapun. Suasana malam yang sunyi semakin membuat suasana mencekam. Setelah hampir sampai, Aji berbisik ke Pak Agus. "Pak, saya merinding. Pak, beneran ngerasa nggak enak." Pak Agus hanya menepuk pelan bahunya. "Tenang, kita bareng-bareng." Rumah Mbok Yuli sudah terlihat gelap. Tak ada satupun lampu yang menyala. Namun pintu pagarnya sedikit terbuka. "Ini rumahnya," kata Yanto sambil menunjuk. Tiba-tiba Budi berhenti. "Pak, waktu pemakaman Mbok Yuli, saya yang bantu gali kuburannya. Saya tahu persis rumah ini kosong sejak beliau meninggal." Tapi Yanto tetap melangkah menuju pagar. "Mas, tunggu dulu," bentak Pak Hadi. Namun, saat mereka mengikuti, Yanto sudah menghilang di balik kegelapan. Dari dalam rumah, terdengar suara perempuan tua tertawa pelan, lirih, panjang. Pak Agus langsung menyorotkan senter ke arah rumah. Sorotan itu hanya menabrak pintu kayu yang tertutup setengah, menyisakan celah gelap di dalam. Suara tawa tadi menghilang begitu saja, seperti menguap di telan angin malam. Yang tersisa hanya bunyi desir bambu dari arah hutan. "Barusan kalian dengarkan?" tanya Aji gemetar.
Pak Agus hanya menatap kosong. Kita kembali ke pos. Lapor ke Pak RT. Jangan ambil keputusan sendiri. Mereka pun perlahan mundur meninggalkan rumah tua itu. Angin mendadak lebih dingin, seperti menyusup lewat celah-celah kulit. Tak ada yang bicara di sepanjang perjalanan pulang. Masing-masing larut dalam pikirannya sendiri, mencoba menalar apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di pos ronda, Aji langsung duduk dan menyalakan rokok. Tangannya bergetar. Enggak masuk akal, Pak. Barusan kita antar orang yang ternyata bukan orang. Pak Agus menarik napas dalam. Atau bisa jadi bukan sekadar itu. Bisa jadi kita dipanggil. Pak Hadi, yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Aku pernah dengar cerita dari almarhum Pak Darso dulu. Katanya pernah ada kejadian mirip. Pas ronda juga ada orang minta diantar ke rumah yang ternyata kosong. Orang itu menghilang begitu saja. Dan itu juga di sekitar rumah Yuli. Suasana mendadak sunyi. Aji mendongak perlahan. Apa maksudnya rumah itu sudah lama dipakai buat hal begitu? Pak Hadi tidak langsung menjawab. Matanya menerawang. Kita butuh lebih banyak yang tahu sejarah rumah itu, ujarnya pelan. Setelah mereka kembali ke pos ronda, suasana di antara mereka masih terasa mencekam. Aji merasakan tubuhnya masih bergetar, dan meskipun rokok di tangannya sudah hampir habis, ia terus menggenggamnya dengan erat. Pak Agus, yang biasanya tenang, tampak semakin serius malam itu. Kita harus lapor ke Pak RT, ujarnya. Tapi jangan sampai kita panik. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Pak Hadi, yang sejak awal sudah lebih banyak diam, memandang jauh keluar pos. Hutan bambu di ujung desa tampak lebih gelap dari biasanya, dan angin malam membawa aroma aneh yang membuatnya merinding. Sejak dulu, memang banyak cerita tentang rumah Mbok Yuli, katanya pelan. Ada yang bilang rumah itu pernah jadi tempat ritual, tempat orang-orang tertentu melakukan sesuatu yang tidak baik. Pak Agus mengangguk, menatap Pak Hadi. Betul, dulu, warga bilang, ada semacam penjaga tak kasat mata yang menjaga rumah itu. Mungkin itu yang membuat rumah itu kosong. Tidak ada yang mau tinggal setelah Mbok Yuli meninggal. Mereka kemudian memutuskan untuk menemui Pak RT Sumarno keesokan harinya untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah tersebut. Saat pagi menjelang, langit tampak suram, dengan kabut yang menggantung rendah di sekitar hutan bambu. Cuaca yang tidak biasa ini semakin memperburuk perasaan mereka. Pak RT menerima kedatangan mereka di balai desa dengan wajah yang agak cemas. Setelah mendengar cerita dari Pak Agus dan yang lainnya, Pak RT tampak terkejut. Rumah Mbok Yuli memang punya sejarah yang aneh, katanya. Dulu, beberapa tahun yang lalu, ada beberapa kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Tapi, Mbok Yuli selalu menjaga rumah itu, dan sepertinya dia tahu banyak tentang hal-hal gaib. Aji, yang sejak semalam masih merasa gelisah, bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, Pak RT? Pak RT mendalam sejenak. Waktu Mbok Yuli masih hidup, dia pernah cerita kalau sering didatangi arwah cucunya, Yanto, yang sudah meninggal. Arwahnya sering berdiri di depan jendela, menatap keluar. Mbok Yuli tidak takut. Dia merasa tenang jika melihat cucunya datang, meskipun tahu Yanto sudah lama meninggal. Budi yang mendengar itu merasa semakin bingung. Jadi, itu benar, arwah Yanto memang ada di sekitar rumah itu. Pak RT mengangguk. Ya, memang begitu. Tapi entah kenapa, setelah Mbok Yuli meninggal, semua jadi lebih gelap. Ada kekosongan yang membiarkan hal-hal tak kasat mata masuk ke dalam rumah itu. Dan kalau arwah Yanto benar-benar datang malam itu, mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Pak Hadi menambahkan, mungkin itu sebabnya Yanto datang mencari kita malam itu. Mungkin dia butuh bantuan. Pak Agus mengangguk pelan. Malam itu, dia menghilang begitu saja. Itu bukan orang biasa. Bisa jadi, arwahnya memang belum tenang. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Mbok Yuli. Tetapi kali ini, mereka berencana untuk memeriksa rumah itu dengan lebih hati-hati. Mereka ingin mencari tahu lebih banyak, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang kejadian yang aneh itu. Saat matahari mulai terbenam, mereka berkumpul di pos ronda,
bersiap untuk perjalanan kembali ke rumah yang kini semakin terasa asing. Aji, yang merasa cemas, menggenggam erat kentongan kayunya. "Pak, apakah kita harus melakukannya malam ini?" Pak Agus mengangguk dengan tegas. "Ya, kita harus. Tidak ada waktu lagi. Kita harus mencari tahu, agar kampung ini bisa kembali tenang." Mereka berjalan kembali ke rumah itu, kali ini dengan persiapan lebih matang. Ketika mereka sampai di depan pagar rumah Mbok Yuli, suasana di sekitar mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus kencang, dan kabut yang muncul semakin tebal, menutupi jalan menuju rumah itu. Pak Agus membuka pagar kayu yang sudah rapuh. "Ayo, kita masuk," katanya. Suara engsel yang berderit semakin menambah ketegangan mereka. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, suasana yang gelap dan penuh debu membuat mereka teringat akan kata-kata Pak RT tentang rumah ini. Ruangan tampak seperti dihuni oleh waktu yang terlupakan, dengan barang-barang lama yang dibiarkan begitu saja. "Jangan terpisah," perintah Pak Agus. Mereka pun mulai menyusuri ruangan satu persatu. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat. Mereka merasa seolah ada yang mengawasi dari balik bayangan. Saat mereka memasuki kamar kecil di belakang rumah, Aji melihat sesuatu yang mencolok di atas meja. Sebuah boneka kayu kecil, seperti wayang, dengan wajah hitam pekat dan mata melotot. Boneka itu terlihat tidak biasa, seolah-olah bukan mainan anak-anak. "Pak, ini apa?" tanya Aji sambil menunjukkan boneka itu. Pak Hadi terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Itu boneka semedi. Mbok Yuli menyimpannya di sini untuk menjaga rumah ini. Itu adalah penunggu, untuk mencegah hal-hal buruk masuk." Mereka melanjutkan pencarian mereka, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Tetapi saat mereka membuka pintu belakang, jejak kaki basah muncul di lantai, menuju ke kebun belakang. Mereka mengikuti jejak itu hingga akhirnya sampai di sumur tua yang terletak di pojok kebun. Pak Hadi menatap sumur itu dengan ragu. Dulu, Yanto pernah jatuh ke sini, tapi dia selamat. Namun, sejak itu, ada sesuatu yang ikut bersamanya. Pak Agus memandang ke dalam sumur yang gelap. "Malam ini, kita akan menutup jalan ini. Tidak ada lagi yang boleh mengganggu kampung ini." Mereka menyusun rencana untuk menutup sumur dengan sebuah ritual yang dipandu oleh Pak Laji, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga desa. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pak Laji mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno, sementara mereka semua berdiri diam, tak berani bergerak. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara bisikan yang lembut. "Tolong saya, Pak." Suara itu terdengar begitu nyata, namun tubuh mereka tetap tak bergerak, terpesona oleh misteri yang tersembunyi di balik sumur itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Sebagaimana ajaran Islam yang mengajarkan tentang kedamaian, saling menghormati, dan berbagi kebaikan, hal ini tercermin dengan jelas dalam kehidupan masyarakat desa Sumbersari. Mereka hidup rukun dan saling tolong-menolong, menjadikan ikatan persaudaraan sebagai kekuatan utama dalam menjaga keharmonisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, menjaga ukhuwah dan selalu berusaha memberi manfaat bagi orang lain adalah bagian dari ibadah yang sangat dihargai dalam Islam. Di tengah ketenangan desa yang penuh dengan nuansa religius, kita juga diingatkan untuk senantiasa menjaga iman dan takwa dalam setiap langkah hidup kita. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia ini adalah ujian, dan cara kita menjalani ujian tersebut menentukan arah kehidupan kita di akhirat kelak. Salah satu cara untuk menjaga ketenangan hati adalah dengan mengingat Allah dalam setiap waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Oleh karena itu, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, doa, dan amal kebaikan, agar hidup kita selalu diberkahi dan penuh dengan ketenangan, seperti kehidupan yang ada di desa Sumbersari ini. Terima kasih Sobat Tirai Gaib.
Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.